Baik, rekan-rekan jurnalis, mohon kerjasamanya untuk bisa memberikan ruangan. News Update IT Channel bersama Kanjeng Dodi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berjanji akan meningkatkan program-program yang mengafirmasi para penyandang disabilitas di DKI Jakarta ke tingkat nasional. Anies mengungkapkan selama memimpin DKI Jakarta terdapat sejumlah program yang membantu akses para penyandang disabilitas. Salah satu program Anies di Jakarta adalah Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ yang memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan tunai, subsidi pangan, dan mengakses transportasi umum secara gratis. Hal tersebut diungkapkan oleh Anies saat berdialog dengan para penyandang disabilitas pada acara diskusi santai disabilitas se-Jabodetabek di Islamic Center Kota Bekasi pada Jumat 15 Desember 2023. Anies juga berjanji bakal memfasilitasi para penyandang disabilitas dengan alat bantu. Menurut Anies, pihak swasta juga harus dilibatkan dalam pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas. Selain itu, Anies menilai aturan yang dibuat harus berpihak kepada para penyandang disabilitas. Dirinya menilai dalam perumusan aturan itu harus melibatkan para penyandang disabilitas. Dialog Anies dengan para penyandang disabilitas turut dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurrahman, dan Jubir Amin Surya Chandra, serta Haji Swadi selaku pembina di berbagai organisasi penyandang disabilitas di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Sedikit, bagi Pak Anies masih sedikit, tapi mudah-mudahan dengan Bapak Ibu menyuarakan ya kepada saudara-saudara yang ada di berbagai pelosok dunia, pelosok Indonesia, insya Allah ini akan bisa mengenali betul Pak Anies. Saya akan katakan kenapa pelosok dunia, karena saudara-saudara kita juga yang di berbagai belahan, yang diaspora yang tersebar, juga alhamdulillah banyak yang memberikan dukungan support terhadap Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, besok hari Sabtu Pak Anies ini teman-teman di Los Angeles juga akan mendeklarasikan dukungan kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, jadi semangat itu yang kita harus kita tularkan sesama kita, sehingga insya Allah takdirkan kemenangan untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau Pak Anies juga menang menjadi presiden, tolong juga perjuangkan partai-partai yang mengusung beliau. Karena kalau partai pengusungnya nggak besar di DPR, maka program Pak Anies nggak akan bisa berjalan dengan baik. Siap? Apa aja partai pengusungnya? PKS. Nah, jadi itu harus diperjuangkan ya semuanya. Cuma kalau mensosialisasikan, jangan suruh coblos empat-empatnya, ya. Coblos yang paling diyakini, nanti jadi suaranya batal, nggak sah ya. Nah, jadi kita terus bersinergi, mudah-mudahan nanti partai-partai pengusungnya besar di DPR dan bisa bersinergi dengan Presiden Republik Indonesia 2024, Pak Anies Rashid Baswedan. Artinya juga prinsip kesetaraan dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Dan bicara kesetaraan, itulah yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Betul tidak? Kesetaraan. Yang dibutuhkan kesetaraan kesempatan, betul. Kesetaraan fasilitas, betul. Itu semua hal mendasar yang kalau itu dikerjakan, kami yakin potensi yang dimiliki akan berkembang dan akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat. Jadi komitmen ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Saiful, ketika kami bertugas di Jakarta juga sudah dimulai. Bahkan kami sampaikan kemarin, begitu bicara kesetaraan, fokus perhatian berikan pada 4 kelompok paling rentan. Kalau 4 kelompok paling rentan ini dibela,
fasilitasi, insya Allah yang lain dapat. Siapa mereka? Satu, penyandang disabilitas. Dua, lansia. Betul? Lansia. Tiga, anak-anak. Keempat adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Begitu empat ini dapat perhatian serius, maka seluruh unsur masyarakat lain insya Allah akan aman. Aminnya boleh yang keras. Jadi kita sering merasa kalau kita bicara seluruh populasi aman, bukan. Bicarakan empat ini diberikan fasilitas setara, insya Allah yang lain akan mendapatkannya. Nah, ini pernah kita kerjakan sama-sama di Jakarta, dan pendekatannya saya ingin sampaikan kepada semua. Pendekatannya adalah kolaborasi. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang kebutuhan bukannya pemerintah, tapi kelompok empat ini yang paling tahu. Penyandang disabilitas itu yang paling tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan sehingga terjadi kesetaraan. Betul tidak? Saya ingat di tahun 2018 kalau tidak salah, awal-awal kami bertugas itu berjalan dengan teman-teman penyandang disabilitas menyusuri fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta. Wah, itu ketika menyusuri fasilitas dengan membawa jajaran DKI yang mengurusi trotoar, yang mengurusi kendaraan umum, diajak jalan sama-sama. Dan ketika jalan sama-sama, semua merasakan betapa repotnya yang harus dilewati oleh para penyandang disabilitas ketika negara tidak memikirkan fasilitas dari fase rancangan. Karena itu kami berencana ke depan kita harus membuat semacam guideline, buku pegangan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang ini kemudian jadi pegangan seluruh yang membangun gedung, yang membangun fasilitas agar bisa memberikan kesetaraan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Assalamualaikum, hari ini sedang berada di Islamic Center dalam rangka diskusi para penyandang disabilitas dengan calon presiden nomor 1 dari samping saya ini adalah Dewan Kehormatan ya, pembina beberapa organisasi disabilitas dengan Pak Siswabi. Pak, ini positioning disabilitas terkait Pilpres ini seperti apa? Ya, kita melihat Amin ini cukup konsep terhadap peningkatan perwujudan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas Indonesia, tercermin dari visi-visinya yang jelas, implementasinya, dan khususnya rekam jejak ketika beliau menjadi gubernur DKI. Itu sangat real dalam inovasi-inovasi pelayanan yang sangat bermanfaat bagi teman-teman penyandang disabilitas. Sekarang jumlah disabilitas seluruh Indonesia yang punya hak pilih kira-kira berapa? Kalau data RIA sampai sekarang nggak ada, tetapi kalau lihat Susenas itu indeksnya populasi 8,4%. Pilih 60%, maka sekitar 12 juta. Ya, hanya memang yang jadi masalah adalah mengklasifikasi tingkat kedisabilitasan ini yang antara satu dan yang lainnya masih belum ada kesepahaman mana yang masuk disabilitas kriteria itu sebagainya. Harapan ke depan kalau Pak Anies jadi presiden ya, apa? Harapannya konsen utama bagi konsen utama disabilitas menjadi kesejahteraan, kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang
inklusi, kuota tenaga kerja yang terpenuhi, wirausaha yang terbina, dan yang tidak kalah pentingnya aksesibilitas sarana prasarana terpenuhi secara penuh dan secara nyaman. Demikian news update, saya bertugas mengucapkan terima kasih.